ayo, enggak bisa. Ulang lagi akadnya. Yaitu akad tahkimnya. Saya angkat engkau wahai siapa untuk menjadi wali tahkim, dan saya mengizinkan untuk menikahkan saya dengan seorang lelaki yang bernama fulan. Seperti itu. Wa irma walau lahdah, walaupun pingsannya sebentar. Lah aku iki nyeliyut ngetok sama putih padha. Khilafan li syarih, beda menurut penyarah daripada kitab ini. Wa inna mastusniya fi nahwi syarik miqdar ma baina shalatain. Ada yang mengatakan dikecualikan. Nah, ini pendapat yang lahdo sebentar. Itu ada lagi yang memperdebatkan atau memperselisihkan dengan mengatakan dengan miqdar ukuran ma baina shalatain, di antara dua sholat. Nah sekarang kalau ada yang mengatakan seperti itu, dua sholat apa ini kan gitu. Ada sholat maghrib sampai isya pendek waktunya. Nah, ada antara sholat maghrib, sholat zuhur, subuh dan zuhur panjang waktunya. Isya dan zuhur dan subuh panjang waktunya. Mabaina sholatan ini bagaimana ya? Li'annahu yahtad huna ma la yahtad. Nah kalau seperti ini harusnya mengambil hati-hati, ihtiyat. Lah ihtiyat yang seperti ini, ihtiyat itu hati-hati. Kalau hati-hati yang seperti ini ya diambil sholat yang paling pendek harusnya. Waktu sholat yang paling pendek. Antara sholat apa? Sholat maghrib dan isya. Ya paling enggak 1 jam. Maghrib sampai isya itu berapa? 1 jam macam-macam. Hah? 1 jam? Tidak sampai 1 jam 10 menit. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka harus hati-hati karena ini masalah pernikahan. Kalau masalah pernikahan itu harus warok, harus hati-hati. Itu pernikahan. Karena urusannya ke depannya itu bisa yatasalsal, bisa bersilsilah. Kalau bapaknya nih sama ibunya menikahnya nggak sah, nanti anak itu termasuk anak yang hasil pernikahan nggak sah. Kalau bahasa kasarnya hasil zina. Nanti kemudian ini dipikir bapaknya ini walinya. Kalau anaknya perempuan, ini bapaknya pikir ini kan anakku, aku wali ini. Dinikahkan, loh bukan, ini bukan anak walinya kamu tuh. Walinya adalah hakim. Ternyata bapaknya ngotot, aku wali ini. Ya wis, dadi maneh, nggak sama nek terus turun temurun ini. Ya. Makanya ada yang mengatakan ini hati-hati yang seperti ini. Ya kalau kita nggak hati-hati bisa anak keturunannya itu anak zina semuanya. Makanya itu repot pernikahan. Dan sekali-sekali kalau misalnya mau menikah itu tolong undang orang yang alim, yang paham. Dan bapak ibunya aku tuh jujur. Ya. Saya ya Allah pernah saya menikahkan satu orang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, pas yang laki yang menghamili non muslim maneh. Lho ya apa kon? Tuh ini ya Allah, pengalaman kita orang wakil bisa pengalaman kayak gini. Ya. Dari semua sekedar kita sharing pengalaman. Itu sampai didudukkan. Ya. Akhirnya masuk Islam. Oh tak bahas sih Islammu, enak. Jadi menikah di luar nikah, tak bahas sih Islammu. Kon Islami lapo? Kamu Islamnya kenapa? La ikraha fiddin. Ya kan? Saya tanya, "Loh kamu Islamnya di mana?" Saya masuk Islamnya di Masjid Rahmat. Oke. Alasanmu masuk Islam kenapa? Dia nunduk. Saya memang kepingin masuk Islam. Bapak nyeluk bapak apa-apa ngono. Dijaluk ngono apik. Yakin kamu mau masuk Islam? Ya. Tidak ada yang maksa kamu masuk Islam. Ya. Nanti kalau ketemu bapak ibumu, ya apa kamu? Ya sudah saya masuk Islam, ya sudah masuk Islam. Oh iya, nanti bapak ibumu marah-marah kamu dicoret dari waris dan lain sebagainya. Oh tak takoki sakit pokoknya. Akhirnya dia mengatakan, kamu bukan saya dikasih tahu sama orang, bapaknya nggak ngomong nek anak ini hamil luar nikah. Orang yang ngomong, yang itu. Bib, ini hamil di luar nikah, Bib, ini belum nikah, ini istrinya hamil. Loh, tepat, pas mana.
Kamu mau masuk Islam dipaksa sama orang tuanya perempuan enggak? Itu tak bahas terus. Sampai akhirnya ya sudah, dia apa Islamnya benar sudah. Karena la ikraha fiddin itu sudah jelas ya, tidak ada paksaan dalam agama atau masuk agama itu. Nah sekarang ini, kamu mau menikahi ini kenapa? Mau nutup aib? Kamu mau menutup aib? Enggak. Yakin? Enggak. Kamu dipaksa nikah sama bapaknya perempuan ini? Enggak. Kamu enggak ada, misalnya kamu ketakutan atau apa-apa? Enggak. Karena kawin mukroh itu enggak sah. Kawin kepeksa itu enggak sah. Kecuali kalau yang menikahkan itu bapak dan kakeknya, wali mujbir. Anaknya aku enggak gelem Pak, aku enggak gelem kawin nabi itu. Tapi yang jadi pertanyaan ini, laki-laki ini menikahi perempuan ini harus tidak ada paksaan. Nek wedok dipaksa enggak apa-apa. Tapi nek laki enggak sah, karena laki ini rukunnya. Kalau dia tergantung sahnya pernikahan adalah jawabannya si laki ini. Saksi ono, wali ono, ya. Walinya ridho mau menikahkannya. Saksinya sudah muncul semuanya. Si perempuan, iya saya mau Pak. Sing lanang iki lho saiki katakan. Kalau si laki ngomong saya tidak setuju, enggak nikah. Tapi kalau si laki itu ngomong saya setuju, tapi mburine kok ono arit, kok enggak jawab setuju apa sama. Gambarannya kepikirannya setuju, enggak, ini enggak sah. Kenapa? Nikahnya dipaksa. Nah seperti itu. Nikah paksaan juga enggak sah. Nah terus bagaimana sekarang ini? Ya sekarang ini adalah saya tanya dia, kalau kamu nikahnya nutup aib berarti kamu nikahnya terpaksa. Karena di situ ada unsur paksaan menutup aib. Lah kalau sudah menutup aib kayak gini, cuman paksaan-paksaan, desakan-desakan seperti ini, maka bagaimana? Gak sah nikah nih. Enggak, Beb, kata dia. Saya nikahnya karena saya cinta. Ayo bismillah wis. Belum saksi ini mari ngene. Dan yang luar biasanya infonya bapaknya ini hafal Al-Qur'an. Ya opo. Makanya medeni dua anak lak wedok ini. Kalau punya anak perempuan kok bisa dipegang, dijaga, diperhatikan 24 jam. Sekolah nek iso diantar dhewe. Mulai nek iso disusul. Kalau enggak ada bisa cari orang perempuan, jangan pernah cari laki untuk ngurusi. Ya. Dan cari orang yang mahram kalau bisa. Anak wedok itu hati-hati. Melucut titik bahaya. Merucut titik bahaya. Kalau sudah berumah anak perempuan, waduh aku gak sanggup ambil anak itu, lepokno pondok. Pondoknya sing genah. Pondok yang track recordnya bagus, ilmunya bersanad, ustadzahnya yang baik, bagus. Nek perlu sing ngajar wedok kabeh. Itu penting. Ya akhir zaman, Rek. Akhir zaman itu luar biasa. Dijogo wedok, anak wedok itu dijogo. HP itu iso luar biasa. Ya. Kemudian wal igma, semaput itu dijaga, kehati-hatian tadi itu ya. Kembali ke hati-hatian, harus hati-hati. Lalu kemudian wasamam. Ya. Tuli. Hakim kok tuli. Berak-berok gak krungu. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Dia cuma nih, tidak kawin-kawin nih. Terus dokno iki kayak ini. Ini lengser, ini otomatis lengser ya. Lengser otomatis. Wa nisyan yakhullu bidhabt, dan lupa yang menyebabkan hilangnya keteguhan. Seperti pikun. Pikun itu apa bahasa kedokterannya? Lain. Amnesia. Ada Alzheimer apa? Iya, itu. Amnesia itu enggak. Amnesia itu hilang ingatan. Kalau pikun itu ingat enggak gitu. Nah, itu enggak boleh. Jadi jenengmu sapa? Apa dia akadnya jenengmu sapa terus enggak mari-mari. Ya. Maka bagaimana? Lengser. Ketat tuh hukum Islam itu. Hukum Islam itu sudah sangat-sangat luar biasa bagusnya. Mengalahi siapa hukum-hukum manusia. Itu hukum Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu memperhatikan apa namanya, kemaslahatannya itu luar biasa. Nah saya kira enggak.
Hakime pikun gak apa-apa ae, gak apa-apa sing penting anu, sing penting kecatet, sing penting anu. Enggak penting-pentingan sing penting ya apa sih kan. Hukumnya Allah itu pakai, hukumnya Rasulullah, hukumnya yang dikatakan ulama. Pikun enggak jadi. Karena pikun itu ya luar biasa hadirin. Pikun ini kadang-kadang bahkan ada ulama yang mengatakan orang pikun enggak wajib sembahyang. Ya apa kan? Orang pikun enggak wajib sholat. Ma'fu sudah, ma'dzur. Tapi bagaimana nanti keluarganya yang mengeluarkan setiap salatnya satu mud seperti itu. Orang ada satu orang pikun itu sembahyang Allahu Akbar, tangi turjok langsung sembahyang Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditakoki lho, sudah wudu lah. Wes mari. Lho kan tangi turu. Sapa ngomong tangi turu padahal turu. Ngene ape paksa-paksa orang mbok jak tukaran lho. Apalagi ini orang tua, ya gak bisa. Ya. Lalu kemudian wasamam wa nisyan ya bil dhabt ya, pikun. Pikun hati-hati. Wa fisq fasik. Imamnya atau siapa namanya? Godinya fasik. Itu enggak boleh juga itu. Ai auzada fisquhu. Iki imam wis sangar, wis koruptor ya. Zada menek tambah menek korupsi ini. Atau ini godinya atau penghulunya ini pelaku perbuatan maksiat kecil ya. Karena harusnya fasik itu lawannya apa? Adil. Adil itu siapa? Man lam yartakib kabira wa lam yusir ala saghira. Siapa yang tidak melakukan dosa besar dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil akeh. Jadi menurut fuqaha, tapi kalau menurut orang ahli tasawuf, nggak ada yang namanya dosa itu kecil, dosa itu semuanya besar. Kenapa? Karena kita berdosanya sama yang maha besar, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Hakimnya bukan terus-menerus melakukan dosa terkecil, tapi terkadang-kadang melakukan dosa kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak lah, ibaratnya sahabat apa ya. Melakukan makruhatut tahrim. Hal makruh tapi yang condong ke haram misalnya. Kadang-kadang bujuk misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ditambahi maneh, zada fisquhu, fisiknya kefasikannya nambah. Apa itu? Ngono iku ya sik koruptor. Sik korupsi. Korupsi ku maling enggak maling. Lah terus bagaimana? Ya sudah, yang seperti ini lengserkan. Karena kefasikannya bertambah. Auzada fisku malam ya'lam walihi, selama tidak diketahui oleh yang dinikahkan. Nah, kita orang ini lah gak kober delok sapa penghulune. Oh, penghulune Ustadz Fulan, Ustadz Abdullah. Ustadz Abdullah, iya. Oh. Ustadz Abdullah iku wonge kaya apa? Kan gak kober ta kok. Oh, dhek iku ngene enggak, dhek ngono ngene enggak ada, enggak kober. Dan kalau kita mencari tahu jadinya tajassus. Jadinya tajassus. Apa itu tajassus? Mata-matai. Orang itu maksiat di dalam satu rumah, rumahnya dia. Orang maksiat di rumahnya dia. Manusia nggak boleh ikut-ikut. Ada satu orang naik mobil set mlebu nang omane, nggawa maaf, bawa PSK perempuan lain. Masuk ke rumahnya ditaruh dikumpuli di sana. Orang lewat kerungu suaranya, maaf, kerungu suaranya desah. Lu apa iki? Ana wong sing main. Orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar enggak boleh kemudian ngintip, enggak boleh ngerungokno ngono-ngono, enggak boleh. Dosa sing ngintip. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mungkar. Ya iku wis jelasno koyo ngono. Babul hisbah itu. Ya. Maka enggak boleh kita juga mencari tahu aibnya orang, iki maksiat apa enggak dideloki gitu. Ya enggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Loh, saya tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu melakukan mungkar. Kan banyak itu sekarang ini. Iya. Sampai iya, fudul. Tajassus lah, bukan lebih fudul lagi, tajassus itu cari tahunya mata-matain sampean. Haram. Fala tajassasu. Jangan kamu bertajassus. Enggak boleh. Walaupun jelas yakin itu maksiat, itu wedok itu masalah perempuan itu PSK dan lain sebagainya. Terus ketika masuk rumahnya kamu enggak boleh delok, enggak boleh ngintip, enggak boleh.
ngrungokno nguping nggak boleh. Haram hukumnya. Oke dah. Kemudian nggak boleh kita cari tahu penghulunya itu ya apa, orangnya bagaimana dan lain sebagainya. Walau adatil ahliyah, dan kalaupun ahliyah kelayakannya itu balik lagi, aku nggak atau mungkin misalnya dia pingsan lalu sadar, atau mungkin dia kemungkinan ya pikun lalu kemudian sembuh penyakit pikunnya, atau mungkin dia itu tuli tiba-tiba mendengar. Nah kalau pura-pura tuli bagaimana? Ya dihukumi secara dohirnya uruf masyarakat. Sing hadir kan saksi. Saksi ini ngerti ini iki tuli ya wis. Misalnya Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu pura-pura tuli rek. Enggak tuli temen, pura-pura tuli. Hatim Al-Asam itu. Hatim julukannya Al-Asam. Al-Asam itu kebawa tuli. Bolot. Nah, lalu kemudian kenapa sebabnya? Al-Hatim Al-Asam itu pedagang. Suatu ketika ada satu orang perempuan beli barangnya dia. Pertengahan beli, nggak taunya itu perempuan ngentut sak banter-bantere. Keperucut gitu. Dut sak banter-bantere. Ada malah sampai kerungu ngentut, paham dia. Tapi ditahan sama dia. Ya, pura-pura anu. Terus sampai cerita, apa? Mana yang mau beli yang mana ini? Gak kerungu, langsung pura-pura tuli. Hati mana? Demi apa? Demi menjaga harga dirinya itu perempuan. Demi menutup aibnya itu perempuan. Ngentut itu nang di daerah-daerah tertentu itu aibnya luar biasa. Wong ngentut itu berarti maaf ya. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan nadihimul mungkar ya, panggilan mereka yang mungkar. Apa itu ayatnya? Ainakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kamu mengajak di dalam panggilan-panggilanmu itu dengan cara kemungkaran. Ini adalah caranya orang-orang atau kaumnya Nabi Lut. Caranya kaumnya Nabi Lut itu bagaimana? Caranya kaumnya Nabi Lut itu kalau kepingin satu sama lain, kalau daerah kita ini kan ada wong wedok ayu titik sweet disuiti ya. Tapi kalau di zamannya atau kaumnya Nabi Lut itu caranya ngentut. Caranya apa? Buang angin. Jadi ada wong laki yang diincar itu, ya. Kalau dia mau, caranya bagaimana? Dintuti. Dut ngentut, oh berarti oke. Dalam kemarin LGBT, homo, gay, liwat. Itu nadinya mereka, cara panggilannya mereka. Nah kita orang lah sweet, itu lah si sweet ya. Ini kalau orang ke LGBT zamannya Nabi Lut itu caranya kayak gitu, ngentutan. Dintuti, wis sido tadi wis. Itu bahaya. Jadi nek ana wong lanang ngentut-ngentutan itu berarti reinkarnasane kaum Nabi Lut. Wis ngono ae, kan ngentut-ngentutan deloken ae. Kon iku aja kaum liwat kon ya. Iya. Itu bahaya. Tapi kalau yang dintuti bojone apa wis apa ntutono bojomu. Istrinya sendiri. Tapi ya adabnya ya jangan, kayak gitu. Adabnya jangan. Karena kadang-kadang suami istri itu nggak ada aib sama sekali, wis. Pokoknya kau nambah aku iki podo. Ya, los, tuntutan dan lain sebagainya. Ya. Itu saking jaganya aibnya itu, Hatim Al-Asam itu sampai jaga seperti itu, sampai nunggu perempuan tadi itu mati. Begitu perempuan tadi itu meninggal, ya, Hatim Al-Asam dengar kabar meninggal belum tentu. Dia jalan dipanggil, Hatim, cacrit, langsung hilang itu penyakit. Kenapa? Cuma untuk menjaga perempuan tersebut, aibnya perempuan tersebut.
Itu kalau ahlinya, kalau kelayakannya datang. Atau orang penghulu kemudian buta kemudian bisa melihat lagi. Bagaimana hukumnya? Boleh, layak tapi belum bisa jadi penghulu. Layak jadi penghulu tapi belum bisa. Kenapa? Karena penghulu perlu pelantikan. Makanya di sini dikatakan, falau adatil ahliyah lam ta'udul wilayah. Kalau kembali itu ahliyah kelayakannya, maka lam ta'udul wilayah, tidak kembali lagi kewilayahannya, kewaliannya. Loh kenapa? Li'anna ma batala la ya'ud illa bitajdidi aqdih. Karena apa yang batal daripada pengangkatan seseorang, ya, saya mengangkat seseorang jadi hakim atau dan lain sebagainya, maka tidak akan kembali kecuali harus dilantik lagi. Yes. Nah kayak gitu. Kalau nggak dilantik bagaimana? Ya kayak tadi. Aku ini penghulu. Siapa yang lantik kon? Wilayahmu mana dan lain sebagainya. Wilayahku semampir. Oke. Terus kan dulu kan pernah sempat selesai ya. Iya selesai, tapi kan saya pengalaman jadi penghulu, sudah dilantik lagi. Oh nggak perlu, ngawur kon. Ngawur kamu. Loh kenapa? Harus dilantik lagi. Kalau nggak dilantik kemudian menikahkan, nikahnya nggak sah. Nikahnya nggak sah. Wah gitu. Terus lalu kemudian kalau si Godi lengser, mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka siapapun yang ada di bawahnya yang pernah dilantik dia bisa, nggak semuanya ya, bisa juga terputus. Wa kadayan azal idza azalahu man lahu azluh min imamin wa qadin wa ghairihi. Wa bata in azala qadi wa nahu bimautin au azlin. Dan kapanpun itu qadi lengser atau pecah atau mengundurkan diri dan lain sebagainya, bimautin dengan kematian atau lengser atau selainnya, in azala nawabuhu, maka wakilnya juga lengser. Aku lengser ya, maaf sepurane aku lengser. Terus marani wakili. Misalnya Habib Mahdi ini, saya godinya Habib Mahdi, naib godi, wakilnya. Ketika saya lengser, maka otomatis Habib Mahdi juga lengser. Kalau orang datang ke saya, mengetahui saya lengser, datang ke Habib Mahdi, terus Habib Mahdi menikahkan, nggak sah nikahnya. Makanya itu ada masa jabatan ya. Gitu. Kecuali kalau itu istikhlaf. Istikhlaf itu sopo? Istikhlaf itu bahasanya kalau sekarang itu PLT ya. Apa PLT singkatannya? Hah? Pejabat sebentar. Nah, PLT. Kalau PLT itu istikhlaf. Gubernur turun, anggap gubernur itu bisa menikahkan orang. Gubernur lengser, maka PLT-nya itu ya namanya istikhlaf, pengganti. Bukan wakil atau apa-apa, wakilnya ada tapi tidak ada manfaatnya. PLT namanya. Apa itu? Itu istikhlaf. Nah, kalau misalnya penghulu kayak gitu, ada yang namanya PLT penghulunya, maka dia masih boleh karena itu istikhlaf. Paham ya? Dan istikhlaf itu tidak bisa kecuali nanti kalau sudah ada yang aslinya, maka yang namanya istikhlaf itu hilang. Istikhlaf itu khilafah, pengganti. Wahakalah. Dan ini semuanya sudah habis kita bahas. Dan luar biasanya hadirin, mudah-mudahan ini kecocokan dengan para solehin, para ulama, kita cocok walaupun tidak disengaja dan lain sebagainya. Di sini katakan qala al-muallif, berkata muallif, hadal kitab, ini kitab faraghat, telah selesai min ta'liqihi, dengan ditaklikannya sabah yaumus sabt, hari Sabtu pagi, tsamin asyar syahr Ramadan, bulan tanggal 18 di bulan Ramadan. Ya, kita bulan Ramadan juga, kita nututi juga dan kita selesaikan juga, alhamdulillah rabbil alamin. Tahun 964. Berapa tahun kemarin? Sekarang 46. 946. 500 tahun kemarin. Iya. Hah? Lebih sedikit. Ini 46. Iya, 500 tahun.
500 tahun kemarin ini kitab dikarang sampai sekarang, Masya Allah, barokah luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Ya Rob, mudah-mudahan berkahnya mu'alif, berkahnya orang yang baca dan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan fuqaha, ahli fikih kabeh. Ya, ahli fikih kabeh, ahli wong soleh kabeh, wong taat kabeh. Mudah-mudahan. Ya, saya luar biasa. Saya punya cita-cita ini terlalu tinggi mungkin ya, tapi mudah-mudahan. Apa itu? Paling enggak ono lah arek-arek atau jamaah yang hadir ini suatu saat dikenalnya sebagai orang alim atau kiai. Karena kiai-kiai dulu itu enggak ono sing belajare mondok nyantren, enggak, pondok belajarnya ya kayak gini. Tapi dengan semangatnya mereka, teguhnya mereka, zakirah, kekuatan mereka untuk mencatat dan lain sebagainya, mereka jadi kiai. Setelah jadi kiai baru mereka bikin pondok. Para kiai-kiai dulu itu kayak gitu semuanya. Taklim. Yang bikin Lirboyo, Said Sulaiman misalnya. Said Sulaiman Basyaiban. Itu beliau itu dari Hadramaut, kemudian ke sini dan lain sebagainya. Itu enggak belajarnya mondok, enggak. Tapi belajarnya itu dari pengajian ke pengajian, ke pengajian, ke pengajian. Satu kitab bawa ngaji dan lain sebagainya. Lalu kemudian jadi orang sosok alim luar biasa. Kemudian di Indonesia bikin pondok, lalu diteruskan oleh para santri dan menantunya semuanya sampai sekarang. Pondok Lirboyo, Ploso, semuanya kayak gitu. Pencetusnya pertama itu bukan mondok, tapi taklim. Oh, belum mondok di Saudi, di Mekah. Mekah itu dulu nggak ada pondok. Tapi mereka itu menetap di Mekah, istiqjar, nyewa omah, dan taklim bawa kitab. Pengajian juga. Nah itu harapan kita itu kayak gitu. Makanya saya itu bikin pengajian ini, pengajian hadis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Supaya paling enggak cuman nahwu iki rotok soro rek. Nek nahwu iki rotok soro. Sorone apa? Lho nahwu ini gampang. Sorone iku nek ngejelasno iku sorone nek misale kita orang ini enggak paham sedikit-sedikitnya bahasa Arab. Nah, kalau kepingin taklim nahwu ya, mungkin yang punya metode seperti itu Habib Mustafa bin Umar. Al-Idrus. Mungkin dia punya metodenya seperti itu. Kecuali nek belajar nggo kitab kabeh, nek ndak nggo kitab gak iso. Gak iso. Ya. Mudah-mudahan itu jadi ulama al-amilin, fuqaha, muhadditsin, mufassirin, dzakirin Allah, dzakirat katsirah. Seperti itu 500 tahun kemarin. Wallahu taala alam bisawab, bil qabul wal iqbal, salahil ahwal dhahra wa badina wa nasallallahu ay yarzuqna al-amal wa yarzuqna al-ilm wal amal wal fahm بهذا فيما قرأناه أو نقرأه أو سمعناه أو نسمعه ويجعلنا من العلماء الأتقياء الصلحاء النجباء الدعاة إلى الله مع اللطف والعافية ويرزقنا الرضاه ورضا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وأن الله يسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا ويسلمه منا متقبلا ويجعلنا وإياكم من أتقائه ونقضائه وأمنائه وأسرائه وأجرائه من النار مع اللطف والعافية صلاح العاقبة ويرزقنا العلم النافع والرزق الواسع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما دائما وأهل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكي شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Untuk hari Selasa di rumahnya Haji Dafa tetap ada ya, tetap ada. Dan untuk hari Rebu
waktu majelis yang ada di sini ya, itu insya Allah dimulainya jam 4:30 dan pengajiannya paling cuman 45 menit, jadi jam 5:15 selesai ya, jadi kenapa? Karena semakin dekat Lebaran semakin jalan macet ya. Ya, saya ngisi di Serang. Sebelumnya saya ngisi di Serang sampai jam 4:30 atau 4:30 kurang selesai. Saya jam 4:30 kurang 5 menit, nah saya langsung meluncur ke sini. Iya, iya, lihat ya kayak biasanya dia. Nah, jadi tiada hari tanpa taklim, majelis. Pahalanya luar biasa, gede nemen. Pokoknya nggak usah dikira-kira. Ya. Dan tempatnya dapat tetap juga majelis. Dan juga 4:30, 4:30 kurang lebih 4:30 lebih sedikit lah ya, mulai hari Rabu wallahu taala alam bisawab ya. Ini kok kebetulan saya ada undangan juga ini sama beliau ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa ya? Tahak tahun kemarin gitu kok. Tahak